Lisanmu lebih berbahaya dibanding najis liur anjing. Di dalam Islam, liur anjing dianggap najis. Namun, tidak ada satupun liur anjing yang pernah merusak nama baik orang lain, menghina sesama, atau memprovokasi permusuhan. Justru lisan manusia yang dilumuri kebencian, iri hati, dan keangkuhan sering menjadi biang penderitaan. Ada yang sibuk berdebat, air liur anjing najis, cuci 7 kali. Tapi mereka lupa, ada yang lebih najis dari liur anjing. Lisan yang menyembur cacian, mulut yang menyebar fitnah, kata-kata yang melukai jiwa, dan mulut yang senang memprovokasi perpecahan. Banyak yang sibuk menuding najis anjing, tapi lupa bahwa ghibah atau menggunjing jauh lebih najis. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Tahukah kau najis yang sesungguhnya? Bukan liur anjing di gelas, tapi racun kata-kata dari mulutmu yang kau tuang setiap hari ke hati saudaramu. Dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa anjing itu najis atau haram. Penjelasan tentang status anjing dalam hukum Islam terutama berasal dari hadis Nabi Muhammad dan interpretasi ulama, ijtihad dalam ilmu fikih. Al-Quran hanya menyebut anjing dalam konteks netral positif. Anjing disebut dalam kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua di surah Al-Kahfi, ayat 18. Dan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di depan pintu gua. Ayat ini tidak menyebut najis, bahkan menggambarkan anjing sebagai penjaga yang setia. Sehingga perlu adanya penafsiran dari para mujtahid atau ahli hukum Islam untuk menemukan atau merumuskan hukum syariat terhadap suatu masalah yang tidak memiliki ketentuan yang eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Upaya dari sikap mentafsirkan tersebut adalah ijtihad, yang berasal dari bahasa Arab ijtahada, yang berarti bersungguh-sungguh atau mengupayakan dengan segenap kemampuan. Tujuannya, ijtihad dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum ada ketetapan hukumnya secara langsung dalam teks wahyu, nas. Jadi, sekali lagi, dalam masalah liur anjing najis, itu hanya ijtihad, upaya penafsiran dari seorang mujtahid, bukan hakikat. Maka, tidak perlu terlalu diperdebatkan. Yang bijak, kita harus memahami najis dari sikap perilaku diri sendiri kepada semua makhluk. Apakah hati kita yang masih najis? Hadis tentang najisnya liur anjing seperti HR Muslim 279 tidak bertentangan dengan Al-Quran karena Al-Quran menekankan kebersihan seperti pada surah Al-Muddatsir ayat 4 dan hadis memberikan panduan praktis untuk menjaga kebersihan. Seorang pelacur diampuni Allah karena memberi minum seekor anjing kehausan. Hadis HR Bukhari. Namun ada ustadz yang dihormati, sholatnya rajin, puasanya kuat, tapi lisannya menghancurkan harga diri orang. Ia masuk neraka karena mulutnya. Hadis HR Muslim. Mana yang lebih najis? Anjing menjilat debu, tapi ia tak pernah iri atau berdusta. Atau manusia bersorban, berjubah, berhijab, bersaf-saf rapi di masjid, tapi mulutnya menyembur api, mengkafirkan, menghina, merendahkan sesama. Allah berfirman, "Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mengolok kaum lain, jangan saling mencaci." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Kita lebih takut pada sentuhan anjing daripada dosa menggunjing? Bukan agamaku yang begini, karena agamaku mengajarkan menyelamatkan anjing kesakitan adalah ibadah, memberi makan kucing lapar adalah sedekah, menjaga alam adalah ibadah, menjaga kata-kata lebih utama dari 1000 rakaat sunnah. Tapi lihatlah, banyak yang teriak haram, najis pada seekor anjing, tapi diam saat ketidakadilan merajalela.
bersemangat menghakimi najis fisik, tapi membiarkan najis sosial, korupsi, dusta, arogansi tumbuh subur dalam diri. Bukankah itu kemunafikan yang jelas? Seperti gambaran Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 206. Di antara manusia, ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa, maka cukuplah baginya jahanam. Sungguh itu seburuk-buruk tempat tinggal. Maka bertanyalah pada hatimu, mana lebih berbahaya? Anjing jalanan yang menjilat tanah atau mulutmu yang melukai manusia? Mana lebih kotor? Kaki anjing yang berlumpur atau hatimu yang penuh kesombongan? Sabda Rasul, seorang mukmin bukanlah pencaci, pengutuk, atau berkata keji. Hadis HR Tirmizi. Jangan pernah takut menolong anjing yang terluka, tapi takutlah pada lisanmu sendiri. Ia bisa membunuh tanpa darah, menghancurkan tanpa pisau, mendoktrin, mendogma untuk kepentingan penguasa, menggiring manusia ke jurang putus asa. Bersihkan najis di hatimu dulu sebelum kau ributkan najis di liur anjing. Karena Tuhan tak pernah tanya, kau najis karena disentuh anjing? Tapi Dia akan tanya, bagaimana kau memperlakukan makhlukku? Agama adalah bagaimana kau memperlakukan yang lemah. Kutipan bijak dari guru spiritual. Rumi pernah menulis, "Words are a pretext. It is the inner bond that draws one person to another, not words." Kata-kata hanyalah dalih, yang mengikat manusia sesungguhnya adalah getaran hati, bukan kata-kata. San Kirpal Singh berkata, "The tongue has been given to speak sweet words of love, not to hurt others. That is the true prayer." Lidah diberikan untuk mengucapkan kata-kata manis penuh cinta, bukan untuk menyakiti. Itulah doa yang sejati. Dalam ajaran Jawa, Serat Wedah Tama menasihati, "Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani." Ilmu sejati hanya bisa dicapai dengan laku hidup yang didasari oleh kasih yang menguatkan. Kendalikan lisan, jaga jiwa. Sobat, ingatlah, najis bisa dibersihkan dengan air, tapi ucapan yang menyakiti hati bisa membekas seumur hidup. Gunakan lisanmu untuk menyembuhkan, bukan melukai. Karena lisan yang terkendali adalah tanda jiwa yang tercerahkan. Berhenti jual ayat sementara kau meracuni sungai. Berhenti sok suci sementara kau injak leher yang lemah. Agama bisa jadi topeng paling mewah untuk menutupi kekosongan jiwa. Ritual tanpa rasa sia-sia. Doa tanpa rasa belas kasih, keprihatinan mendalam, dan kerendahan hati yang tulus itu pengkhianatan. Kau sembahyang 5 waktu, tapi kau tidak ada rasa peduli, itu hanya olahraga dan pencitraan. Kau hafal kitab suci, tapi pohon kau tebang semena-mena, itu bukan ibadah, itu mabuk. Hakikat sejati bukan di langit-langit masjid, tapi di sini, di tanah yang kau injak, di udara yang kau cemari, di tangis anak yatim yang kau abaikan, di hewan yang kau sembelih tanpa belas kasih. Agama tanpa welas asih sama dengan neraka, menyiksa diri sendiri, merusak semesta. Jadi, bertanyalah, apakah langkahku membuat bumi lebih sakit? Apakah senyumku membuat yang terhina lebih bernapas? Bila tidak, maka kau bukan pejalan spiritual. Kau hanya munafik berkostum cahaya. Tuhan tak butuh pujianmu,
Tapi pohon yang kau tebang, anak miskin yang kau hina, dan anjing yang kau katakan najis, mereka menangis dalam sunyi. Dan tangisan itu adalah doa yang paling kau takuti. Spiritualitas sejati terukur dari bagaimana kau memperlakukan yang paling hina, semut di jalan, daun kering, atau pengemis yang kau anggap kotor, bahkan seekor binatang yang sedang kehausan di jalan. Kau tak perlu jadi orang suci untuk menyembah Yang Maha. Cukup jujur pada diri sendiri dan mengasihi secangkir tanah tempat kau berpijak. Disitulah hakikat bermula. Rahayu, semoga semua makhluk bahagia.